Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, bacaan Injilnya panjang. Bacaan Injil ini juga seringkali kita temukan dalam bacaan ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Saya mau mengawali perenungan ini dengan sebuah kisah tentang Paijo dan Tulkiem. Paijo dan Tulkiem itu sepasang muda-mudi yang pacaran. Tentu sebagai orang yang sedang kasmaran, ya setiap malam minggu itu ya Paijo itu mesti ngapel kepada Tulkiem. Cuma seringkali Paijo itu tidak nyaman dengan Tulkiem. Dia mencintai Tulkiem tapi yo kadang-kala mangkel juga. Kenapa? Setiap kali Paijo itu apel, seringkali Tulkiem itu gemeng. Tulkiem mengeluh, mengatakan Paijo itu cerewet, kokean ngomong, dan sebagainya. Nah, 2 minggu ini Paijo tidak apel. Ini kan lagi banyak virus corona, katanya harus jaga jarak. Maka ya Paijo tidak ngapeli Tulkiem, karena kalau pacaran kan mesti mepet-mepet. Demi keamanan, demi kesehatan tidak apel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebetulan juga ini kan musim hujan. Rumahnya Tulkiem itu gendengnya meloyot, lalu bocor juga rumahnya. Tulkiem mengharapkan lah ngenteni ngesuk Paijo kan kok teka sisa kon menek kon dandani gendeng. Tapi ditunggu-tunggu sudah 2 minggu tidak apel. Lah gendenge semakin meloyot, bocornya tambah akeh. Kebetulan bocornya di tempat tidur lagi. Maka kalau hujan malam bukannya nyenyak tapi malah kejebes teles. Maka akhirnya Tulkiem inisiatif, lah senajan wong wadon tak menek. Akhirnya Tulkiem memberanikan diri menek gendeng. Tapi karena itu bukan keahliannya, si Tulkiem pun kepleset, melorot, tiba. Balungnya ana sing tugel. Nah, akhirnya dia tidak bisa kemana-mana. Karena Tulkiem tidak bisa kemana-mana, hari itu Paijo menengok Tulkiem. Dan Paijo menanyakan, "Priwe yem kabare yem, priwe mbok deleng dewek nyong gletak dening malah ndadak takon." Paijo mengatakan, "Ih, wong wis gletak bae sih galak ya. Kowe sing ngapa dening ora teka-teka, wong takon melek gendeng ora teka-teka." Lalu Paijo mengatakan, "Mulane yem, ora asah petakilan penekan, kepleset mudial kowe." Tulkiem semakin jengkel. "Jo, janjane kowe teka kan janjane sing menek kowe, nyong ora nganti tiba. Jajal apa kowe seneng pacar kaya iki gletak?" Paijo mengatakan, "Mulane yem nek diapeli aja ngemet baik, aja mengeluh. Siki kowe mbok asa nek butuh nyong." Ya, sampai situ aja Bapak Ibu Saudara sekalian, ceritanya berhenti sampai di situ, enggak kedawan. Nah, Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan Tulkiem dan Paijo sebetulnya juga kadangkala terjadi di dalam hidup kita. Dan itu juga yang sebetulnya bisa kita lihat terjadi dalam peristiwa Lazarus yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil. Yesus yang dinantikan oleh sahabatnya, Maria dan Marta, dinantikan kedatangannya, dinantikan kehadirannya. Karena bagi Maria dan Marta, Yesus adalah sahabat yang istimewa. Kita tahu, bagi Yesus, Betania juga menjadi tempat yang istimewa. Di sana tinggal saudara-saudara Maria, Marta, dan Lazarus yang menjadi sahabat-sahabat Yesus. Yesus menemukan kehangatan kasih di sana. Maka kita bisa melihat bagaimana relasi Yesus yang begitu dekat, begitu akrab dengan 3 bersaudara ini. Saudara sekalian, tadi dalam bacaan Injil 2 kali kita dengar, "Tuhan, jikalau Engkau ada di sini, dia tidak akan mati." Marta dan Maria mengatakan hal yang sama. Bisa jadi ini menjadi sebuah ungkapan protes Maria dan Marta terhadap Yesus. Kenapa? Ketika dibutuhkan kok kamu tidak ada? Itu seperti Tulkiem tadi yang protes pada Paijo. Tetapi sebetulnya itu bukan hanya sebuah protes, tapi sekaligus bisa kita tangkap sebagai sebuah pernyataan iman, di mana Maria dan Marta itu mengakui bahwa Yesuslah yang menjadi jaminan kehidupan dan keselamatan manusia. Bagi Maria dan Marta, ketidakhadiran Yesus dalam hidup mereka menyebabkan kematian Lazarus saudaranya. Dalam bacaan kedua,
yang tadi dibacakan oleh Romo Kristi, sebetulnya di sana juga terungkap. Santo Petrus mengingatkan bahwa jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Saudara sekalian yang terkasih, ketidakhadiran Yesus dalam hidup kita membuat kita juga akan mengalami kematian. Bukan mati fisik bisa jadi. Bukan hanya mati fisik, tetapi bahkan ketika kita masih hidup sekalipun, kita bisa mengalami kematian. Mati rasa. Sehingga yang muncul dalam diri kita adalah kesombongan, sikap egois, sikap ketidakadilan, dengki, iri hati, mati rasa. Sehingga kita tidak bisa lagi merasakan mana yang merupakan kebenaran yang mesti diperjuangkan, mana keadilan, kedamaian, dan sukacita yang mesti kita hadirkan bagi orang lain. Itu kematian akibat kita tidak menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketidakhadiran Yesus dalam hidup kita membuat kita dikuasai oleh kematian yang mencekam kita dengan ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Saudara sekalian, ya secara konkret di dalam hari-hari ini ketika wabah virus itu menghantui kita, kita juga dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Bisa jadi itu indikasi bahwa kita lupa menghadirkan Yesus di dalam diri kita. Ingat, ketidakhadiran Yesus membuat kita terbenam dalam kematian. Saudara sekalian, tadi dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana saat Yesus itu membangkitkan Lazarus. Dikatakan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, baiklah keluar." Saudara sekalian, Lazarus bangkit, dia keluar dari makam. Sebetulnya Yesus itu kan bukan hanya memanggil Lazarus meninggalkan makam, meninggalkan kematian. Tapi Yesus itu juga mengundang kita semua untuk juga keluar, meninggalkan kematian kita masing-masing, lalu menyongsong kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus. Kalau kita menanggapi tawaran Yesus, undangan Yesus, baiklah keluar. Romo Kristi, ayo keluar. Lalu kita juga keluar, maka dia akan menolong kita, membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan kita, dari kekhawatiran kita. Lazarus itu bangkit dengan penuh keyakinan, dibangkitkan, menanggapi. Tapi jangan-jangan kita itu kalau dipanggil Yesus untuk bangkit, weh, Pak Ijo, tangi, ngulet, waduh, Jo, tangi. Saya kesel, Jo, tangi, tidak bergegas. Bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Yesus yang menghidupkan kalau cara bangkitnya kita seperti itu, tanggapan kita seperti itu? Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, sekali lagi kita diajak melihat kehadiran Yesus membawa kita kepada kehangatan kasih, kebenaran, keadilan, kedamaian, dan membawa kita bebas dari ketakutan, kekhawatiran, membawa kita pada sukacita. Saudara sekalian, tadi kisahnya Pak Ijo dan Tulkiem. Pada saat-saat biasa, bisa jadi kita itu rodok cuek, kadang-kala mungkin jengkel dengan Yesus. Kok kehadiran Yesus mengganggu kenikmatan hidup saya? Seperti Tulkiem tadi jengkel mengatakan Pak Ijo itu cerewet, kokean, omong dan sebagainya. Tapi syukur kepada Allah, justru ketika kita membutuhkan kehadiran Yesus seperti ini, kita menemukan betapa Yesus yang seringkali kita cueki kehadirannya itu ternyata sangat kita butuhkan untuk membawa pengharapan bagi hidup kita. Kenapa kok kita bisa seperti Tulkiem yang salah paham dengan Pak Ijo? Bisa jadi karena kita tidak memahami siapa Yesus itu. Kita tidak kenal sungguh-sungguh siapa Yesus. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, kita pahami dengan salah. Apalagi kita, murid-muridnya Yesus itu juga mengalami hal yang sama kok. Coba, tadi ketika Yesus mengatakan, Lazarus telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Reaksi murid-murid apa? Tuhan, jikalau dia tertidur, itu dia akan sembuh.
ini kan menunjukkan parabol itu tuh nggak mudeng, tidak nangkep apa yang dimaksud Yesus. Sehingga akhirnya Yesus mengatakan dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Kata itu digunakan Yesus untuk menggambarkan kematian Lazarus, tapi murid-muridnya tidak tahu. Nah, kita bisa jadi salah paham seperti itu, sehingga kita tidak menyadari apa artinya kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kita bisa jadi seringkali malah meminta Yesus pergi dari kehidupan kita karena dirasa mengganggu kenyamanan kita, mengganggu kemapanan kita. Saudara sekalian yang terkasih, saya ingin mengajak bahwa dalam perayaan Ekaristi ini yang kita rayakan tanpa kehadiran secara fisik umat di mana-mana, di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, Suster Bruder juga mengikuti misa ini secara online, mari kita tetap bersyukur kepada Allah bahwa kita boleh memiliki Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita, Dia yang selalu memberikan pengharapan kita, Dia yang telah mengalahkan kematian demi kemenangan kita sekalian. Dan dalam rasa syukur itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mohon supaya kita semakin dan selalu menyadari kita itu butuh Yesus. Kita jangan seperti si Tulkiam yang merasa si Paijo tidak dibutuhkan. Lihat, seperti Tulkiam sekarang butuh Paijo, demikian juga kita butuh Yesus. Tanpa Yesus kita celaka, kita mati. Kita jangan sombong, merasa Yesus tidak berperan dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Yesus supaya kita hidup. Bahwa Yesus memanggil kita semua hidup dalam kasih-Nya. Yesus memanggil kita meninggalkan kematian kita, ketakutan, kekhawatiran kita. Yesus mengajak, ayo bangkit, semangat, yakin, kalian bisa, kita semua bisa menyelesaikan persoalan di sini dengan bantuan kasih Allah. Indonesia bisa mengalahkan wabah ini kalau kita mau bekerja sama, membantu satu sama lain. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia yang menolong kita. Semoga kita semakin mantap dalam iman kita, karena kita tahu Yesus tidak meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya menyertai kita, menolong kita, membawa kita pada kehidupan. Amin.